Beberapa waktu lalu saya sudah pernah membuatkan trip dari Surabaya menuju ke kota Jogja dengan menggunakan bis kelas ekonomi. Namun pada edisi trip kali ini saya akan pergi dengan menggunakan bis kelas patas yang harga tiketnya murah dan sudah pasti lebih nyaman buat teman-teman yang ingin bepergian dengan jarak menengah maupun jarak jauh. Adapun kota tujuan trip saya kali ini adalah kota Surakarta atau kota Solo. Di sana nanti saya akan mencoba naik Skybridge yang menghubungkan antara terminal Tirtonadi dengan stasiun Solo Balapan. Nah, rencananya nanti saya akan melanjutkan perjalanan dari kota Solo ini menuju ke kota Yogyakarta dengan menggunakan KRL, teman-teman. Keberangkatan malam ini saya mulai dari Terminal Purabaya Bungurasi, di mana saya memposisikan diri sebagai penumpang yang perginya dadaan dan masih belum pegang tiket sama sekali. Namun ingin mencari bis patas yang tiketnya murah dan tentu saja nyaman untuk dibuat pergi jarak jauh. Jadi seperti apa perjalanan saya kali ini? Yuk simak terus video ini dan jangan lupa siapin cemilannya. Oke, selamat malam teman-teman. Saat ini saya berada di terminal tersibuk di Asia Tenggara, yaitu Terminal Purabaya Bungurasi. Nah, saat ini jam 21:40 ya. Hari Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Nah, rencananya sih saya pengennya ke Solo sebenarnya. Cuma nanti di Solo itu saya pengennya nyobain Skybridge yang ada di terminal Tirtonadi kota Solo, teman-teman. Jadi untuk keberangkatan ke Solo ini saya pengennya naik bis Eka ya. Nggak tahu tarifnya berapa. Ini saya juga posisi belum pegang tiket sama sekali, teman-teman. Jadi kita bondo nekat wae wis. Yang penting bisa masuk ke dalam bis dan menghindari calo. Jadi calo-calo di sini tidak usah direken alias diraukan. Ini ruang tunggu dari Terminal Purabaya Bungurasi, teman-teman. Ruang tunggunya seperti ini. Nah, kalau kita mau naik bis akap itu kita harus ke sana. Ke sana ding, ke sana. Ke kanan. Nah, kalau udah malam gini biasanya eskalatornya dimatikan. Eskalatornya dimatikan. Jadi kita pakai tangga manual nih. Kita ke pool bis-bisnya. Ke shelter bisnya nih. Kita sambil cari bis Eka ya. Kalau bis Sugeng Rahayu sama Mira tuh saya sudah pernah naik. Sekarang saya pengen nyobain Eka. Itu ben gak ada calonya. Biasanya di sini banyak sekali calo-calo nawarin tiket. Kalau udah kena calo itu harga tiketnya jadi 2 atau 3 kali lipat lebih mahal pastinya. Nah, ini Jakarta, Cirebon, Semarang, Tuban, Denpasar, Bandung, Purwokerto, Magelang, Solo. Oke, kita langsung menuju ke sini. Nah, ini di bawah ini sudah shelter keberangkatan bis-bis malamnya, teman-teman. Tuh. Nah. Enggak, Pak. Nah, ini kucing. Ini kita langsung turun aja ke shelternya. Dan ternyata persis di bawah saya ini ada bis Eka yang lagi nyelter ya, atau lagi ngetem. Dan nggak pakai lama saya langsung tanya sama krunya, apakah bis ini menuju ke kota Solo? Dan ternyata jawabannya iya. Dan sudah saya tanyakan juga untuk harga tiketnya adalah Rp140.000 dari kota Surabaya menuju ke kota Solo.
Harga 140.000 tadi sudah termasuk dengan 1 kali servis makan ya teman-teman, di rumah makan Duta 1 Ngawi. Ini saya langsung masuk ke dalam bis untuk mengamankan kursi depan kanan, persis belakangnya Pak supir. Biar bisa syuting jalan lebih luas. Oke teman-teman, jadi bis yang saya naik ini adalah bis dari POEK, dimana POEK ini masih satu perusahaan dengan PO Mira, dimana kalau Mira itu adalah yang versi ekonominya, sedangkan kalau yang EK ini adalah yang versi patasnya atau versi eksekutifnya gitulah. Untuk harga tiketnya jelas lebih mahal ya kalau yang EK ini, karena sepadan dengan fasilitas yang kita dapat. Kita mendapatkan kursi yang nyaman, serta kita mendapatkan 1 kali servis makan di rumah makan Duta 1 teman-teman. Nah, untuk spesifikasi dari bis ini menggunakan bodi dari Patriot TU atau Turismo. Kalau saya salah tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Buatan karoseri Morodadi Prima. Wah, ini salah satu karoseri yang membuat bodi bis paling kokoh setahu saya ya. Ya, semoga nanti nggak limbung teman-teman. Oh ya, bodi Patriot TU ini ditopang oleh sasis dari Hino RN285. Dan si doi yang satu ini masih belum didukung oleh suspensi udara ya, alias masih pakai pegas daun atau leaf spring. Oke teman-teman, jadi inilah dia trip report dari POEK rute Surabaya Semarang via Terminal Tirtonadi Kota Surakarta. Bawa ni kau rumah. Ini nama rumah tak? Ya.
Nah, di depan kita ini adalah pintu keluar dari Terminal Bungurasi. Biasanya banyak sekali bis-bis yang ekonomi atau bis tarif biasa itu pada ngetem di sini, dan biasanya ngetem di sini kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menitan. Ya, tujuannya untuk menarik penumpang agar kursi bisnya bisa terisi dengan maksimal ya. Selain itu, biasanya para penumpang juga lebih sering naik dari sini ya, dari pintu keluar Bungurasi. Karena biasanya mereka menghindari calo yang ada di dalam terminal. Dan untuk lokasinya sih ya, biasanya orang-orang awam itu nganggepnya Terminal Bungurasi ya di sini karena memang yang kelihatan bis-bis keluar itu dari pintu keluar ini, teman-teman. Lebih strategis buat para pengantar atau penjemput penumpang. Solo Nganjuk Ngawi, Solo. Putih Pak, Malang, wih wonten kathah Pak bis Pak. Wonten bis yo kathah. Mampir siap-siap deh. Pertama nih, Mam. Halo Mas, udah Mas, Mas, kabur Mas. Oke, ya wis Mas. Jadi seperti inilah bentuk fisik dari tiket bis Eka ya. Dan di sini kita juga mendapatkan satu kupon makan dari Rumah Makan Duta Ngawi, teman-teman. Untuk tiketnya ini bisa langsung dibeli di dalam bis. Dan saran saya yang paling penting kupon makannya jangan sampai hilang ya. Kalau hilang ya kita tidak bisa mendapatkan servis makan. Selain mendapatkan servis makan, di sini kita juga dapat satu botol air mineral 600 ml. Mungkin ini sebagai pengganti snack ya, karena kita tidak mendapatkan snack.
Oh, ternyata bis ini baru ambil tol Jombang Mojokertonya dari sini toh. Ini daerah Meliriprowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Jadi kita tadi itu nggak ambil tol lewat Medaeng ya, melainkan baru ambil tolnya dari sini nih. Nanti ketemunya gerbang masuk tol Penompo. Itu sudah masuk Kabupaten Mojokerto, teman-teman. Oke, jadi sambil jalan saya akan sedikit membahas kursi yang saya dudukin nih. Karena tadi waktu di terminal saya nggak bisa bahas interiornya ya, karena nggak enak sama orang-orang. Waktu di terminal tadi dalam bisnya itu sudah terlalu banyak penumpang. Jadi kalau saya mau bahas interiornya rasanya kayak gimana gitu. Nanti kalau ada barang yang hilang, ntar saya yang disalahin lagi. Jadi ya saya jelasinya sekarang nih. Jadi kursi yang saya dudukin sekarang ini adalah kursi buatan Aldila ya. Buat teman-teman yang penggemar bis pasti udah tahu Aldila Seat namanya gitu. Dan bahannya ini dari Oscar. Kalau diduduin gimana ya, menurut saya ya lumayan empuk sih. Tapi tidak seempuk kursi dari Keramat Jati yang saya dudukin kemarin. Yang jelas kursinya ini lebih empuk dan lebih nyaman daripada kursi bis ekonomi seperti Sugeng Rayu atau bis Mirah yang pernah saya naiki beberapa waktu yang lalu. Nah, ini sepertinya kita mulai memasuki pintu tol Penompo ya. Penompo ini masuk di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Sekarang kita sudah memasuki tol Jombang Mojokerto ya. Nah, ini saya juga kurang tahu nanti bakalan exit di mana lagi nih. Oke, masih ngelanjutin soal omongan kursi tadi. Jadi kursi yang saya dudukin ini tidak memiliki leg rest atau sandaran kaki, tapi punya armrest atau handrest ya, buat sandaran tangan itu loh. Dan ada satu tombol untuk mengatur sandaran kursinya. Oke, jadi ternyata bis Eka ini keluar dari jalur tol Kertosono Ngawi ya. Dan dari sini kita akan exit di gerbang tol Bandar, dimana ini masih masuk dalam wilayah Kabupaten Jombang. Nah, sepertinya kita akan menempuh jalur biasa nih. Dari sini sampai kemana saya juga kurang tahu. Apakah nanti kita akan masuk jalan tol lagi atau enggak. Yang jelas kita sudah menempuh kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan tadi dari terminal Bungurase ya. Dan selama perjalanan sampai sekarang ini bawaan drivernya cukup nyantai ya, nggak gerusa-gerusu, sehingga kita sebagai para penumpang itu bisa istirahat dengan tenang. Wah, kaget dong saya bangun-bangun ini ternyata bisnya udah mau nyampe di rumah makan aja nih. Sekarang posisi kita ada di Ngawi. Nah, jadi selama saya tidur tadi ternyata bis Eka ini sempat lewat tol lagi, mulai dari Nganjuk kemudian exit di Ngawi teman-teman, untuk melakukan servis makan. Dan lokasi rumah makan ini menjadi tempat adu perut dari penumpang bis Eka rute Surabaya Semarang kali ini.
Oke, jadi biar kita nggak penasaran tentang gimana sih rasa dan menu masakan yang ditawarkan dari rumah makan yang satu ini, yuk kita langsung masuk aja ke dalam, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba tukarkan kupon makan di rumah makan Duta Satu ini, teman-teman. Kita coba lihat seperti apakah menunya dan bagaimanakah rasa dari masakan yang ada di rumah makan Duta Satu ini. Oh, ini tehnya kita ngambil sendiri. Ini kuponnya gimana ini? Langsung aja atau gimana ini? Mas, ini kuponnya langsung? Oh, tinggal pilih aja. Oke. Ternyata langsung pilih ya, teman-teman. Ini kita cari piring. Piringnya di mana? Ambil piringnya di mana, Mbak ya? Oh, nanti diambilkan. Oke. Jadi kita milih dulu nih lauknya. Ini ada bakwan. Ini apa ini? Ini apa ini, Pak? Ayam. Ini? Oh, ayam bakar. Kalau ini lontong. Oh ya, lontong sayur aja deh. Lontong sayur sama telur. Oh iya. Kupon makannya misi tangan kiri ya, sorry. Nah, misi ya. Sendok sama garpu. Kita duduk situ aja deh. Ambil teh. Nah, ini dia. Masih anget. Tehnya masih anget. Oke. Ya. Oke, jadi sekarang coba saya minum tehnya. Tehnya manis ya. Wangi. Enak tehnya. Dan sekarang ini dia lontong sayur. Buset dah, dikit banget. Di sini nggak bisa cor ya, makanannya diambilkan. Ini ada sambal. Ini apa ini? Oh, bumbu kacang. Oke, cobain. Gimana sih rasa dari lontong sayur ini? Lontong sayurnya udah dingin ya. Untuk rasanya sih menurut saya ya oke-oke aja sih, masih ada rasanya ya. Cuman sayang sekali ini masakannya udah dingin. Coba kalau panas mungkin lebih enak lagi kali. Oke, saya makan dulu. Udah lapar. Oke, jadi ternyata servis makan di sini tuh kita tidak bisa bebas ambil pilih lauk ya. Jadi lauk makannya itu diambilkan sama petugasnya. Dan menurut saya untuk dari segi rasa ini sebenarnya rasanya enak sih. Cuman yang jadi masalah adalah sedikit kurang banyak. Sama makanannya ini sudah dingin, teman-teman. Ya, jadi nilai yang bisa saya berikan untuk rumah makan Duta Satu ini adalah 8, teman-teman. By the way, saya juga nggak keliling-keliling ya di rumah makan ini. Jadi saya nggak sempet tuh lihat musola dan lihat kamar mandinya. Tapi di sini ada toko yang menjual berbagai macam jajanan atau snack, bahkan oleh-oleh ya, yang bisa kita datangi. Jadi kalau misalkan kita mau beli cemilan atau jajan gitu ya, kita bisa mampir di sini nih. Oke, jadi seperti itu untuk review dari rumah makan Duta Satu ini. Overall tempatnya oke, luas, bersih, besar, dan cukup nyaman.
1,5 jam kemudian bis Eka yang saya naiki akhirnya tiba di tujuan saya, yaitu Terminal Tirtonadi Kota Surakarta. Dengan waktu tempuh dari kota Surabaya tadi hingga sampai ke sini adalah sekitar 5,5 jam perjalanan. Jadi kalau saya hitung-hitung, tadi kita berangkat dari kota Surabaya, anggap saja sekitar jam setengah 11 lah. Berarti jam setengah 11 malam, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, jam 4. Berarti pas 5,5 jam. Jadi kesimpulannya, dengan harga 140.000 dari Surabaya ke Solo dengan bis Eka ini, menurut saya worth it banget ya, karena kita mendapatkan 1 kali servis makan, serta untuk rute yang kita lewatin tadi juga melewati 3 kali jalan tol. Oke, jadi Terminal Tirtonadi Surakarta ini memiliki 2 pintu masuk ya teman-teman. Jadi ada 2 pintu, yaitu pintu yang ke arah barat dan pintu yang ke arah timur. Nah, kalau pintu yang ke arah timur ini dari Surakarta menuju ke Wonogiri, ke Ponorogo, ke Banyuwangi gitu. Terus kalau yang untuk ke arah barat ini dari Surakarta yang ke arah Jakarta, Jogja, Purwokerto. Nah, ini ke barat semua. Dan di sini adalah pintu masuknya nih. Pintu masuknya besar banget. Jadi Terminal Tirtonadi ini merupakan terminal paling besar ya yang ada di Surakarta, dan merupakan salah satu terminal tersibuk yang ada di Asia Tenggara. Tapi nggak seperti Terminal Bungurasi sih. Kendaraan di sini tiap 24 jam itu pasti ada yang masuk. Entah itu bis-bis dari Surabaya, dari Denpasar. Ini ngomong-ngomong pertama kalinya saya masuk sini. Ini masih pagi ya, jadi masih banyak juga warung-warung yang masih tutup. Tapi juga ada beberapa warung yang jualan. Ini ada beberapa kursi-kursi yang bisa kita pakai buat tempat nunggu atau duduk. Nah, kalau ke sana itu pintu keluarnya tuh. Pintu keluar ke arah mana ini? Pintu keluar buat nyegat taksi, ojek, becak, ke sana semua. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu perjalanan dari kota Surabaya menuju ke Terminal Tirtonadi Kota Surakarta ini ya, dengan menggunakan bis Eka. Nah, nanti di perjalanan berikutnya saya akan melanjutkan dari Terminal Tirtonadi menggunakan Skybridge untuk menuju ke stasiun Solo Balapan. Kemudian langsung nyambung ke Jogja pakai KRL. Nanti rencananya saya langsung pulang sih dari Jogja ke Surabaya itu. Cuman saya masih belum tahu nih mau naik bis apa, karena saya juga masih belum pegang tiket sih buat pulangnya ke Surabaya nanti. Ntar aja deh, dipikir waktu sampai di Jogja. Oke, jadi tidak terasa ya video ini sudah 30 menit menemani kalian semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.